Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu wa rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwatu fillah. Hari ini kita di hari Rabu yang terakhir bulan Agustus, yang merupakan Rabu kelima, yang tentunya pada timeline yang sudah dijadwalkan, yakni membahas seputar ensiklopedi kiamat. Yang tentunya kita membahas dari punya Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar mengenai ensiklopedia kiamat dari Sakratul Maut sampai surga neraka. Nah, kita masuk halaman 119. Kenapa tanda kiamat dirahasiakan? Hikmah dirahasiakannya atau tidak diketahuinya waktu kiamat. Bahwa di surah Luqman ayat 34 diterangkan, innallaha indahu ilmus sa'ah, bahwa sungguhnya Allah di sisinya pengetahuan tentang kiamat. Artinya waktunya, kemudian juga tahapannya, prosesnya, kapan terjadinya, maka waktunya itu tidak Allah beritahukan, Allah rahasiakannya gitu. Seseorang bisa bertanya, apa hikmah dirahasiakannya waktu kiamat? Jawabannya adalah bahwa disembunyikannya waktu kiamat berkaitan dengan kemaslahatan jiwa manusia. Kiamat itu hal yang gaib dan perkara besar yang diyakini orang akan terjadi. Setiap orang itu akan sejadi yakin akan kiamat ini. Sampai suku apa itu ya, yang tahun 2012 dulunya itu ya, suku apa itu namanya, dia juga yakin ya, gitu. Soalnya di filmnya itu ada orang yang selamat yang anehnya itu ya. Karena itu diyakini oleh orang akan terjadinya, tetapi ia tidak tahu kapan kiamat akan datang secara tiba-tiba. Hal ini membuat seseorang selalu waspada dan menantinya terus-menerus.
kata salah satu ulama. Dikatakan pula di dalam tafsir fi Zilalil Quran tentang al-yaum al-akhir yang juga ditulis oleh atau diterjemahkan oleh Ustaz Ahmad Faiz ya, bahwa sesuatu yang majhul yang tidak diketahui adalah unsur utama dalam kehidupan manusia dan dalam pembentukan kejiwaan mereka. Dalam kehidupan mereka harus ada sesuatu yang majhul yang mereka cari. Apa saja yang majhul itu? Kalau pahala itu gaib ya, ajaran itu gaib ya. Surga dan neraka juga gaib ya. Allah juga maha gaib ya. Apalagi yang gaib? Malaikat gaib dan seterusnya ya. Nah, manusia itu ya hakikatnya mencari sesuatu yang gaib juga. Contoh rezeki gaib nggak? Ya nyata kalau sudah ketemu ya, kalau belum masih gaib ya. Gitu. Atau mencari nafkah, mencari maisha kan belum ketemu berarti ya masih gaib. Sudah ketemu, nah ini udah nyata gitu. Gitu. Berarti ini dalam pembentukan kejiwaan kita pasti mencari sesuatu yang gaib itu. Karena kalau segala sesuatu terbuka ya bisa diketahui ya, terbuka dan diketahui mereka, kegiatan mereka akan terhenti. Ya buat apa ya? Dan kehidupan mereka akan hambar ya. Gitu. Buat apa? Buat apa beramal soleh gitu ya? Tapi Nabi mengatakan iya, kalau yang muyasarun 5 khuliqalah itu ya. Dan ini merupakan ujian ya. Ujian ya. Kalau kita ulangan ya, contoh nanti anak-anak mau PTS ya, itu bagi mereka jawabannya masih goib ya. Masih bingung jawabannya gitu. Jadi kalau kita sebagai seorang guru ya udah nyata jawabannya gitu. Soalnya ketika sudah dibuat sudah nyata. Tapi bagi mereka goib ya gitu. Gaib ini kan belum diketahui. Nah itu. Maka itu kan sebuah ujian ya. Dan di dunia ini memang kita diuji ya. Segala sesuatunya ada kegaiban ya gitu. Dan nanti disingkapkan ketika kita sakaratul maut. Nah, itu sudah dijelaskan ya. Di mana malaikat mendatangi kita. Kemudian juga segala disingkapkan ya, sampai gambaran nantinya kehidupan setelahnya apakah menjadi penghuni surga atau neraka. Nah, itu disingkapkan. Ya beda kalau sudah ini. Ya buat apa gitu ya. Biasa adanya sudah tahu juga bisa aja orang mengatakan buat apa hidup gitu. Nah itu.
jadi hambar ya. Contoh pertandingan ya. Pertandingan itu ya bagi kedua tim itu ya hasilnya masih goib ya. Ngapain mereka nyari hasil ya, cari kemenangan ya, mencari yang goib ya. Ketika sudah peluit ditiupkan ya beres ya, udah jadi nyata gitu. Berarti emang hakikatnya menurut saya itu cari yang goib, dan itu adalah ujian ya. Dan akan terus menerus ya. Ujian manusia itu diuji ya, wa ilaina turja'un. Agar apa? Mereka kembali. Maka mereka diuji ya. Bisyarri wal khairi fitnah. Dengan kejelekan dan kebaikan ya. Di balik yang majhul manusia berjalan. Kalau mereka berhati-hati, berharap, mencoba dan belajar ya. Karena demikian ya, mereka berhati-hati dalam sebuah pertandingan tuh ya. Berhati-hati jangan sampai kedodoran tuh ya, kebobolan tuh ya, jangan sampai. Bahkan di ketat ya pertahanan itu ya gitu. Sampai 4 back, 5 back gitu ya. Sampai parkir bus tuh ya, jadi strategi bola ya. Gitu. Itu saking berhati-hatinya. Ini juga di kehidupan nyata. Kita berhati-hati, saking hati-hatinya kita pagari dengan menuntut ilmu, pagari juga diri ini dengan amal soleh agar tidak kecolongan dengan yang namanya dosa. Itu ya. Nah, itu. Berharap ya. Terus berharap ya. Mencoba dan belajar ya. Berikhtiar, terus berikhtiar ya. Kehidupan ini harus terus berikhtiar ya. Wa batagu min fadlillah ya. Terus berikhtiar. Karena mencari rezeki itu kan gaib ya gitu. Ya, masih gaib sebelum kita menemukan hasilnya ya. Nah, itu. Makanya terus berikhtiar, berharap, ya berdoa. Dan belajar ya. Ketika tentunya hasil yang didapatkan tidak sesuai harapan, pula tidak jadi kebaikan ya. Nah, itu terus kita belajar ya. Apa yang salah pada diri kita, apa yang keliru ya. Apa yang menyebabkan kita blunder ya. Ya, setiap manusia itu belajar ya gitu. Begitu pula ketika dirahasiakannya waktu kiamat, kita belajar dan belajar terus menerus ya. Kita perkuat akidah ya, perkuat akidah kita supaya nanti benar-benar membuktikan bahwa kita itu layak menjadi penghuni surga ya. Terus juga pola kita perbaiki ibadah kita ya, agar benar-benar layak nantinya ya meminum di telaga Rasul ya. Tuh, saya minum dulu ya. Pas pisan ya. Terus juga kita jadi manusia yang demikian ya, berakhlak baik. Terus belajar demi belajar, terus belajar agar nantinya kita tidak menzolimi. Karena setiap sengkataan zolimi itu nantinya semuanya bertengkar atau perselisihan ya, itu akan dibuka sidangnya di hari kiamat. Luar biasa.
Sekarang ini kita kadang ya dihisap ya, di keluarga dihisap kadang ya, dihisap oleh orang tua, oleh mertua, misalnya sudah sampai mana gitu ya. Gitu. Terus di DKM dihisap ya. Tuh, bagaimana nih jadwal nih, jadwal 2024 nih ya, padahal masih tinggal 4 bulan lagi gitu ya gitu. Terus juga kita terus menghadapi penghisaban dari manusia ya, tapi penghisaban yang berat nanti adalah di hari kiamat ya, dihisap oleh ya, oleh pencipta kita. Kita 24 jam setiap detiknya Allah melihat kita, setiap hembusan nafasnya, setiap perkataannya, setiap besitan hati, setiap perbuatannya ya, ikhwatifillah, kita dilihat, kita dihisap. Itu lebih berat ya, dibanding dihisap oleh manusia ya gitu. Ya kadang bisa mengelak, kadang kita bisa menipu, kadang kita bisa berbohong, ya apapun lah gitu yang kita ucapkan, tapi di hadapan Allah tidak akan bisa. Di sisi kita ada malaikat ya, yang disifati raqibun atid ya gitu, senantiasa ya melihat kita, mencatat perbuatan kita. Ini ya, ini ngaji online gitu ya itu, misalnya ya hadirnya juga di masjid cuman demikian, ini si fulan lagi ngapain gitu ya, ngajinya nggak dengerin nggak gitu. Ini dinilai. Nah, itu. Karena itu terus belajar dan belajar kita itu supaya menjadi yang terbaik. Fastabiqul khairat. Manusia menyingkap dari potensi diri dan potensi alam sekitar yang tersembunyi dan menggantungkan hati dan perasaan mereka pada kiamat yang tidak diketahui. Waktu yang telah dijanjikan atau kiamat melindungi mereka dari kekacauan konsentrasi, sebab mereka tak mengetahui apa yang terjadi. Jadi mereka sedemikian mungkin ya, kita sedemikian mungkin berusaha agar tidak menjadi orang yang licik, tidak menjadi orang yang curang. Yang beda kalau ya, zaman sekarang itu bagaimana kecurangan, perjudian dan sebagainya ya, yaitu kecurangan ya, bahkan terjadi kalsiopoli gitu ya. Nah itu kadang ya begitu mudahnya. Nah, tapi dalam nanti posisinya kita menghadapi hari akhir, tidak akan bisa kita nantinya setelah dibangkitkan di padang mahsyar dan seterusnya melalui proses-prosesnya, tidak bisa kita mencurangi hal itu, tidak akan bisa. Di dunia bisa mencurangi, tapi di hadapan Allah tidak akan bisa. Segala kecurangan ketahuan, bahkan sudah ada yang disingkapkan di dunia ya, insya Allah. Dengan menanti waktu yang telah dijanjikan, yaitu wa'adallah ya kan, kiamat itu wa'adallahi haqqo, janjian Allah yaitu hak ya, benar ya adanya. Manusia yang fitrahnya sehat dan lurus selalu waspada dan bersiap diri ya, berbekal dengan amal soleh ya gitu. Karena itu kan disebutkan ya ayuhan nasu taqu rabbakum, dan itu berulang-ulang kali bagaimana bahkan disuruh kepada manusia untuk bertakwa ya, agar mereka mempersiapkan di hari kemudian nanti
di masa depan nanti ya, yaitu di mana? Di akhirat ya. Adapun orang yang fitrahnya rusak dan selalu mengikuti hawa nafsu, lalai ya. Dikatakan dalam surah Al-Anbiya ya, ayat 2, mereka itu wahum yal'abun gitu. Ya, lalai mereka itu, cenderung bermain-main, bercanda-canda, senda gurau ya. Mengikuti hawa nafsu, hura-hura ya, mereka itu ya. Padahal sudah diterangkan ikbatalin nas ya, iktarobalin nasi sabum mahum fikum ya, kan dekat ya, iktarobalin nas, tapi mereka lalai ya. Mayatihim apa intikim rabbihim mudasin yallas tamahu wa hum yal'abun, mereka itu ya. Demikian itu ya, lalainya manusia kebanyakan ya, sehingga jatuh dan terpuruk dalam kehinaan. Nah, itulah bagaimana rahasia kenapa kiamat itu disembunyikan, kapan waktu terjadinya. Dan tidak boleh menyibukkan diri dengan menentukan waktu kiamat. Yang manusia sering bertanya-tanya mengenai waktu kiamat. Mereka melontarkan pertanyaan kepada Rasulullah, dan datanglah jawaban dari Zat yang menurunkan Al-Quran, bahwa sungguhnya kiamat itu adalah hal yang gaib, dan waktu terjadinya kiamat adalah salah satu dari ilmu khas Allah ya. Wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba. Ya. Dan tahukah kalian, boleh jadi hari kiamat itu, hari kebangkitan itu sudah dekat waktunya. Itu dalam surah Al-Ahzab ayat 63. Dan dikatakan pula dalam surah An-Nazi'at ya, yas'aluka anis-saati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntaha. Orang-orang kafir bertanya Muhammad tentang hari kebangkitan, kapankah terjadinya, siapakah kamu sehingga dapat menyebutkan waktunya. Kepada Tuhanmu lah dikembalikan sudahannya, ya ketentuan waktunya. Kamu hanya pemberi peringatan. Bagi siapa yang takut akan hari kebangkitan. Demikian itu yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku lakum wa astaghfirullah li wa lakum.